Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama, Mayang Shofi dengan NIM 2208. Yang kedua, Sabrina dengan NIM 202018. Dan yang ketiga, saya sendiri, Anggun Morlestari dengan NIM 202075. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu yaitu Ibu Nelitawati, SPD, MPD, PhD, pada mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan yang telah memberikan tugas kepada kami. Pada materi kali ini kami akan menyampaikan tentang kepemimpinan dalam rangka manajemen, yaitu memiliki 3 poin. Yang pertama, fungsi kepemimpinan, yang kedua, peran kepemimpinan, dan yang ketiga, prinsip-prinsip kepemimpinan. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Sabrina. Kepada Sabrina dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan mencoba menyampaikan materi yang pertama, yaitu fungsi kepemimpinan. Menurut Sutopo tahun 1988, halaman 4-7, dalam Prasetyo 2014, halaman 2-3, yang pertama yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Di antaranya yang pertama yaitu memikir, merumuskan dengan teliti tujuan kelompok serta menjelaskan supaya anggota-anggota selalu dapat menyadari dalam bekerja sama mencapai tujuan itu. Yang selanjutnya yaitu memberi dorongan kepada para anggota kelompok serta menjelaskan situasi dengan maksud untuk dapat ditemukan rencana-rencana kegiatan kepemimpinan yang dapat memberi harapan yang baik. Selanjutnya yaitu membantu para anggota kelompok dalam mengumpulkan keterangan-keterangan yang perlu supaya dapat mengadakan pertimbangan-pertimbangan yang sehat. Dan berikutnya, menggunakan kesanggupan-kesanggupan dan minat khusus dari anggota kelompok. Selanjutnya yaitu memberi kepercayaan dan menyerahkan tanggung jawab kepada anggota dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan kemampuan masing-masing demi kepentingan bersama. Yang kedua yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan yang berhubungan dengan penciptaan suasana pekerjaan yang sehat. Di antaranya yaitu yang pertama, memupuk dan memelihara kesediaan kerjasama di dalam kelompok demi tercapainya tujuan bersama. Selanjutnya, menanamkan dan memupuk perasaan pada anggota masing-masing melalui penghargaan terhadap usaha-usahanya. Selanjutnya yaitu mengusahakan suatu tempat pekerjaan yang menyenangkan baik ruangan, baik fasilitas maupun situasi. Selanjutnya, menggunakan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada pimpinan untuk memberi sumbangan dalam kelompok menuju pencapaian tujuan bersama. Sedangkan menurut Siagan tahun 1988 halaman 49-50 menyatakan fungsi-fungsi kepemimpinan yaitu yang pertama yaitu pimpinan sebagai penentu arah, yang kedua pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi, yang ketiga pimpinan sebagai komunikator yang aktif, yang keempat pimpinan sebagai mediator, dan yang kelima yaitu pimpinan sebagai integrator. Terima kasih kepada Sabrina. Materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Mayang Shofi. Kepada Mayang dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran kepemimpinan. Peran adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan berkaitan dengan tugas seseorang dalam kedudukan pada suatu unit sosial. Peran dapat juga diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari orang dalam posisi tertentu. Pemimpin di dalam organisasi mempunyai peranan. Setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.
Selain itu, menurut Nanus tahun 2001 halaman 95, menurut Komaria tahun 2003 halaman 93, dan menurut Sujatno tahun 2008 halaman 62, mengilustrasikan bahwa ada 4 peran penting bagi kepemimpinan efektif, yaitu yang pertama, penentu arah. Pemimpin harus mampu melakukan seleksi dan menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal masa depan yang menjadi tujuan pengarahan seluruh sumber daya organisasi dalam mencapai visi. Pemimpin yang dapat berperan sebagai penentu arah adalah pemimpin visioner. Yang kedua, agen perubahan. Pemimpin harus mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan global. Yang ketiga, juru bicara. Pemimpin harus mampu menjadi negosiator dan pembentuk jaringan hubungan eksternal, menyusun visi dan mengkomunikasikannya, melakukan pemberdayaan, serta melakukan perubahan. Dan yang terakhir yaitu pelatih. Pemimpin harus memberitahukan orang lain tentang realitas saat ini, apa visinya atau kemana tujuannya, bagaimana merealisasikannya, selalu memberi semangat untuk maju dan menuntun bagaimana mengaktualisasikan potensi mencapai visi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mayang. Materi selanjutnya yaitu akan saya jelaskan sendiri mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan. Dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang pemimpin harus memiliki prinsip agar pengaruh kepemimpinannya dapat diarahkan pada gerak tujuan yang ditetapkan. Prinsip merupakan suatu pusat atau sumber utama sistem pendukung kehidupan yang ditampilkan dengan 4 dimensi seperti keselamatan, bimbingan, sikap yang bijaksana, dan kekuatan. Prinsip-prinsip kepemimpinan meliputi yang pertama, prinsip pelayanan, bahwa kepemimpinan sekolah harus menerapkan unsur-unsur pelayanan dalam kegiatan operasionalnya. Yang kedua, prinsip persuasi, yaitu pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan situasi dan kondisi. Yang ketiga, prinsip bimbingan. Pemimpin pendidikan hendaknya membimbing peserta didik ke arah yang ingin dicapai. Yang keempat, prinsip efisiensi, mengarah pada cara hidup yang ekonomis dengan pengeluaran yang sedikit demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang kelima, prinsip berkesinambungan, yaitu agar pemimpin pendidikan ini diterapkan tidak hanya pada satu waktu saja, tetapi secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu prinsip kepala sekolah menurut Burhanuddin dalam buku Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan. Meliputi yang pertama prinsip konstruktif, yaitu mendorong untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, prinsip kreatif, yaitu memotivasi dan mendorong usaha kreatif secara keseluruhan. Yang ketiga, prinsip partisipatif, yaitu memupuk kesadaran untuk berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip kooperatif, yaitu pemimpin yang mementingkan kerjasama anggota. Next. Paradigma baru dalam kepemimpinan transformatif mengangkut 7 prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu simplikasi, kemampuan dalam mengungkapkan visi secara jelas dan praktis. Yang kedua, motivasi, yaitu kemampuan untuk mendapatkan komitmen dari setiap orang yang terlibat. Yang ketiga, fasilitasi, yaitu kemampuan untuk secara efektif memfasilitasi pembelajaran yang terjadi. Yang keempat, inovasi, yaitu kemampuan untuk secara berani dan bertanggung jawab melakukan suatu perubahan. Yang kelima, mobilitas, yaitu pengerahan semua sumber daya untuk memperkuat pencapaian visi dan tujuan. Yang keenam, siap siaga, yaitu kemampuan untuk selalu siap dan menyambut perubahan yang positif. Yang ketujuh, yaitu tekad, kemampuan untuk bertekad menyelesaikan sesuatu hingga tuntas. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.